Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kita di sini akan kembali membahas basic Python. Nah, kita akan membahas Python string pada episode kali ini karena memang text mining, kemudian juga ada topic modeling, apalagi ya, sentiment analysis, itu tuh NLP lah intinya, itu banyak digunakan ya pada era 2020 kayak gitu ya. Semakin berkembang lah ilmu-ilmu, nggak hanya data-data angka aja, misalkan dari BPS, data inflasi, data saham, biasanya kan angka. Dulu yang digunakan kayak gitu-gitu aja buat forecasting dan sebagainya. Tapi pada perkembangan zaman memang string ini semakin marak digunakan, maka kita perlu pelajari. Nah, jadi kita tahu bahwa string itu di Python bisa ditulis dengan double petik atau satu petik, itu sama aja. Nah, kalian juga bisa memasukkan string tersebut ke dalam sebuah variabel yang kita inginkan. Misalkan variabel A, variabel X, variabel Y, terserah kalian ya. Yang penting mengikuti kaidah penulisan variabel, nama variabel yang benar. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek video yang sudah saya upload juga mengenai variables in Python. Kemudian kalian bisa menggunakan multi-line. Jadi misalkan kalian punya nih kalimat, apalagi kalau kalian melakukan topik modeling dan sebagainya ya, sentiment analysis. Kadang kan website atau artikel itu kan lebih dari satu kalimat, bahkan lebih dari satu kata ya, satu kalimat satu kata. Jadi, nah itu kita bisa olah atau kita bisa masukkan ke dalam variabel dengan cara double petiknya itu ada tiga atau single petiknya ada tiga. Di awal dan di akhirnya itu masing-masing tiga. Kayak gini ya, tiga. Kalau satu kata aja kayak tadi kan hello, hello world atau dua kata aja ya. Itu bisa pakai ini aja satu kali double petik atau satu kali satu petik. Nah, tapi kalau kalian udah bertemu dengan multi line, ya kalian harus pakai triple double petik, triple satu petik. Gimana tuh cara ngomongnya? Kemudian string and array. String is array. Jadi string sendiri tuh bersifat seperti array ya. Dia bisa kita ambil misalkan indeks ke satu itu kan Python dimulai dari 0 ya. Nah, jadi indeks ke 0 itu H, indeks ke satu itu E, maka kalau kalian ambil variabel A pada indeks ke satu berarti yang ke print adalah E. Nah, kalian juga bisa looping untuk mengambil masing-masing ininya, karakternya. Kalau di R sendiri kayaknya string split, str split pakainya. Tapi kalau di Python sendiri tinggal di ini aja, sebutkan indeksnya kan tadi. Nah, kalau di looping, nah kalian akan bisa ngeprint semuanya dari B sampai A yang terakhir, B A N A kayak itu. Nah, kemudian kalian juga bisa mengetahui panjangnya. Kalau di R sendiri kayaknya pakai nchar, kalau di Python pakainya len. Tinggal len dari variabel kalian A, ya tinggal dihitung aja sama si Pythonnya di dalam laptopnya sendiri. Kita nggak perlu pusing-pusing hitung lagi. Jadi ada 13 ini ya karakter karena si koma, spasi dan si tanda seru juga dihitung yang ada di tanda petik itu. Kemudian kita gunakan juga in dan not in. Ini untuk ngecek misalkan adakah sebuah kata di dalam sebuah kalimat misalkan kayak gitu. Nah, kata free itu ada di kalimat ini nggak? Ada kan ya? Di the best thing in life are free. Jadi free itu ada di sebuah kalimat si variabel txt. Jadi akan menghasilkan true karena free in txt, benar. Nah, kalau lawan katanya dari in adalah not in. Jadi expensive itu ada nggak sih di sini? Misalkan expensive in txt, maka dia akan false karena the best thing in life are free. Gak ada kata expensive. Jadi ketika expensive in txt, maka false. Tapi ketika kalian nuliskan expensive not in txt, maka true karena memang expensive nggak ada di variabel txt kita. Gitu. Kemudian kita juga bisa slicing. Nah, ingat ya, kalau slicing di Python itu berarti yang finishnya itu nggak diikutkan. Jadi, 5 itu kurangi 1, karena si 5-nya sendiri itu nggak diikutkan. Jadi, karena 0 mulainya ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya berhenti di O, maka yang keprint dari H sampai O. Karena ininya di awalnya itu startnya kita nggak definisikan, berarti semua dari awal sendiri. Jadi, yang keprint adalah hello. Kemudian modify string, kita bisa ubah hello world kan ini capitalize each word. Kayak misalkan tiap suku katanya itu kapital. Tapi kalau kalian pengen kapital semua, caps lock, nah kalian bisa tuliskan nama variabel kalian dot upper kayak itu. Jadi misalkan pakai x variabel kalian berarti x dot upper. Kalau saya kan a berarti a dot upper kayak itu. Kalau lowercase ya tinggal a dot lower.
Ya, untung pakai bahasa Inggris ya. Jadi gampang lah untuk bahasa pemrograman saat ini itu daripada zaman dulu ya. Kemudian kita bisa gunakan strip ini biasanya untuk sentiment analysis juga, preprocessing. Kita remove white space. Ini ada kelebihan ini ya space. Nah, di awalnya juga, maka kita perlu pakai a.strip nama variabel kalian, kemudian .strip. Kemudian replace, misalkan hello world ini saya pengen agak unik nih menjadi Jello word gitu ya. Maka huruf H-nya kita replace jadi J dengan cara nama variabel kalian dot replace, kemudian apa yang ingin di replace, kemudian akan digantikan dengan apa gitu ya. Jadi H akan digantikan dengan J kayak gitu. Jadi Jello word gitu ya. Kemudian kita juga bisa splitting. Kalau kalian nggak definisikan, berarti yang splittingnya berdasarkan spasi ya. Jadi akan menjadi welcome, kemudian to, kemudian the, kemudian jungle. Ada 4 kata. Nah, kalau di sini kalian utarakan nih splittingnya pakai koma. Jadi akan terpisah di sini menjadi hello dan word. Nah, itu. Kemudian kalau di angka 5 tambah 3 akan menjadi sebuah angka baru 8. Tapi kalau di string ini akan menjadi sebuah kalimat kayak gitu ya. Misalkan ada kata menjadi ada kata ditambah kata yang menjadi ada 2 kata ke samping ke kanan gitu ya. Hello, kemudian wordnya ya nempel di sampingnya hello. Wordnya itu di sampingnya hello kayak gini lah intinya ya. Hello world. Nah, ini nggak ada spasinya. Kalau kalian pengen spasi ya tinggal hello, ininya dikasih spasi aja biar ada spasi gitu. Biar gampang dibaca. Tapi kalau kalian lupa nih kayak gini ya. Hello, terus ya hello aja nggak ada spasinya atau wordnya pun di awalnya nggak ada spasi. Ya kalian bisa gunakan misalkan nama variabel yang pertama, kemudian baru kalian kasih spasi, kemudian nama variabel yang kedua. Kemudian kalau kalian pakai kombinasi antara angka dan string, ya kalian nggak bisa langsung gini aja, my name is John, itu kan string ya, I am, plus X-nya itu umur, kan integer ya, nggak bisa gitu, jadi akan error. Nah, kalian perlu adanya kurung kurawa, jadi kurung keriting ini akan diisikan dengan variabel yang kita sebutkan, misalkan txt itu nama variabel kita ya, txt.format. Jadi ketika kalian gunakan .format, kalian tuliskan apa variabel kalian, nah maka akan menggantikan si di dalam kurung kurawa ini. Jadi akan menjadi seperti ini ya. My name is John and I am berapa ini? 36 kayak gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan format. Nah, kalian bisa gunakan .format juga untuk lebih dari satu kata atau satu variabel gitu ya. Misalkan I want titik-titik piece of item titik-titik for titik-titik dollars. Ini kan ada 3 ya, kuantitasnya berapa, item numbernya berapa, dan harganya berapa. Jadi ya urut. I want quantity. Nah, quantity-nya itu berapa? 3. Jadi di sini akan jadi 3. I want 3 piece kayak gitu. Of item numbernya 567 dan seterusnya. Intinya di sini akan diisi urut. Quantity dulu, baru item number, baru price. Kalau kalian pengen ngubah urutannya, tinggal disebutkan. Misalkan 201, berarti ini dulu, price dulu, baru 0, quantity, baru 1, item. Ya, jadi indeksnya kan 012. Jadi price dulu, baru quantity, baru item. Number. Kemudian kalian juga bisa pakai formatting. Misalkan ini kan 49. Kalau kalian tulis for only price-nya itu kosong, maka dia akan seperti ini ya. For only $49. Tapi kalau kalian pengen ada desimalnya ya, tinggal titik 2, terus titik, kemudian F. Tapi kalian pengen 2 ini ya, digit ya. Kayak gitu. Jadi ada float-nya itu ada 2 digit. Kalian bisa formatting. Kemudian escape character. Nah, kalian kan kadang ada kutipan nih. Nah, kutipan sendiri itu kan pakainya petik 2 atau petik 1 kan. Padahal untuk menulis string pun ada petiknya. Jadi kalau kalian tulis petik di dalam petik, ini kan petik ya, ada petiknya di dalam petik, maka error. Lah, kalian bisa menulis petik di dalam petik dengan cara kasih ini, garis miring, kayak gitu. Nanti nggak error. Nah, biar the apa ini? Kenapa kata-katanya bahasa Inggris ya? Jadi ketika kalian gunakan apa? Petik di dalam petik, ya kalian harus pakai garis miring ke arah kanan bawah. We are the so-called Vikings from the north. Apa tuh artinya? Kalau Viking orang Bandung gak sih? Viking Persib. Kemudian kalau kalian gunakan
ini lagi garis miring dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian N, itu berarti bukan kalian ngeprint hello, kemudian ada simbol ininya, garis miring N word gitu ya, tapi dia akan ke enter. Jadi slash N itu akan mengenter kata selanjutnya itu ke bawah. Kalau pakai slash T berarti tab, jadi ke kanan, pakai tab kayak di keyboard kalian lah ya. Kemudian ada lagi string method itu banyak sekali ya. Kalian bisa pakai capitalize, pakai casefold. Kalau casefold itu untuk lowercase, kalau ini untuk capital. Kemudian ada count. Nah, count itu untuk ngitung berapa kata ini yang kalian sebutkan, misalkan apple. Apple itu ada berapa sih di kalimat ini? Ada dua ya, I love apples dan apple are my favorite fruit. Jadi di sini ada dua, nanti akan ke print dua. Kemudian juga ada find, ya misalkan welcome itu dimulai dari indeks keberapa itu kan berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akan ke print 7 karena welcome itu dimulai sejak indeks ke 7. Kemudian ada juga capitalize each word. Jadi kalau tadi ada kapital aja atau lowercase semua, kita juga bisa capitalize each word atau tiap katanya itu kapital dengan cara dot title. Ini kan cuma nama variabel-variabel kalian aja ya, disesuaikan. Berarti intinya di sini pakainya dot title, dot find, dot count, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga kalian bisa terus belajar. Saya juga masih sangat belajar ya, masih terus belajar. Karena memang string sendiri itu powerful sekali, apalagi di era saat ini. Oke, mungkin cukup sekian. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.